Oke, geng, kembali bersama Ucup AFK ya, geng. Hari ini karena kita belum bisa menemukan konsep yang baik untuk konten kita ya, geng. Untuk apa ya? Untuk saya menghibur kalian ya. Jadi belum terkonsep. Jadi masih amburadul. Masih membingungkan. Jadi belum tahu yang baiknya itu gimana gitu. Seperti halnya hidup kita, ketika kita belum tahu konsep apa yang kita buat untuk hidup kita, itu amburadul, jadinya tidak bersemangat, merasa tidak cetol gitu kan ya. Karena itu saya belum tahu konsep membuat konten untuk sampean ya. Jadi bingung, tidak jelas, itu rasanya tidak jelas ya. Seperti halnya hidup kita, geng. Kalau kita belum memiliki konsep atau prinsip hidup ya, maka rasanya nggak jelas. Jadi yes gitulah, tidak cetok gitu. Saya beri tema nasihat hidup. Nasihat hidup apa ya kayaknya sih? Enggak. Intinya gini, apapun yang kita peroleh atau lakukan, atau profesi, pekerjaan lah, karena problem kita sekarang kan di pekerjaan. Mungkin berapa dari kita itu memiliki problem pekerjaan di mana pekerjaan tersebut itu gajinya sedikit ataupun tidak cukup kalau dipikir-pikir, atau kurang. Nah, saya mau cerita untuk hari ini tadi. Saya itu bekerja, bukan anak orang kaya saya, geng. Saya bekerja dan saya merasa gaji saya itu sedikit ya. Karena merasa gaji sedikit itulah kadang yang membuat kita malas bekerja. Kita jadi malas lah. Orang kalau kita mikirnya kebutuhan kita lebih banyak daripada pendapatan kita kan, jadinya kita down, pikiran kita down. Tapi dibalik itu, geng, kita harus juga sadar juga harus peka dan sadar bahwasannya kehidupan di dunia ini itu bukan hanya kita. Problem itu bukan hanya milik kita, karena setiap makhluk hidup pasti memiliki problem. Ceritanya tadi saya pulang kerja, geng. Pulang kerja kan capek, orang kerjanya kasar, berat, gajinya sedikit kan, tentu kita merasa berat, pasti setiap orang itu. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi atau menyikapi keadaan tersebut? Nah, ini delalah apa ya bahasa Indonesia nih? Delalah, pokoknya delalah. Delalah ketika saya kerja ataupun pulang kerja. Saya kerjanya kan di toko, ngirim barang. Pas ngirim di perjalanan bertemu sama penjual ember itu loh. Tahu kan penjual ember yang dibawa, yang ditaruh di kepala, yang disunggi itu sambil dilakukan. Brak, ember. Brak, ember. Saya masih ingat wajahnya, masih ingat pas ngirim itu tadi. Setelah saya pulang kerja itu, saya juga masih bertemu dengan orang yang tadi. Dia masih semangat, masih menggeprekkan, memukulkan embernya tadi. Brak, ember. Dan saya amati itu embernya, seamati saya ya,
sesuai pengamatan saya, embernya itu kayaknya belum terjual. Itu saya ketemu tadi siang, hari ini panas terik matahari dong. Saya ketemu toko pengirim, saya pulang ketemu lagi dan barangnya belum terjual. Saya jadi mengambil pelajaran dari beliau itu, beliau saja yang kerjanya gajinya belum tentu saja masih bersemangat, masih mau berusaha. Saya salut. Jadi setelah itu kejadian tersebut saya itu merasa gimana, geng? Saya merasa saya kok sialan banget. Sialannya gimana? Saya memiliki pekerjaan yang tetap, gajinya yang digaji harian, sudah bisa dihitung. Masih belum bisa menerima ataupun bersyukur. Kadang malah masih bimbang. Itu yang saya merasa malu sekali di situ. Nah, jadi dari kejadian itu saya mulai belajar menerima ya. Kita harus belajar mulai menerima apapun pekerjaan kita, sedikit pun atau banyak pun pendapatan kita harus tetap bisa menerima. Ketika kita merasa di bawah atau merasa awor cacing ya kita melihat orang-orang seperti beliau tadi. Untuk apa? Untuk mengingatkan hati kita. Makanya kita itu harus peka. Kalau kita tidak peka, lihat orang tersebut ya kita hanya melihat mereka ya seperti orang berjalan yang lewat saja gitu. Tapi kalau kita peka, kita mau mempelajari sesuatu, kita mau belajar, insya Allah nanti ada berkahnya atau pelajaran yang bisa diambil dari hal tersebut gitu ya, geng. Intinya gitulah cerita hari ini itu ya. Kita ambil pelajaran dari beliau. Walaupun saya tidak mengenal, saya bisa mengambil pelajaran dari beliau gitu kan. Karena ketika kita mencari nasihat itu kadang kita tidak bisa menerima, ya kan. Kadang kita konsultasi pergi ke orang yang kita rasa orang tersebut bisa memberikan solusi ataupun memberi kejelasan ataupun memberi memberi wejangan. Kadang itu tidak bisa, apalagi zaman sekarang orang lebih tertarik main HP ya. Sekarang di HP aja itu yang terlihat di HP itu mewah-mewah, segala sesuatu hal yang mewah sekarang. Jadi dari mana nasihat itu berasal ya, ataupun pelajaran itu berasal ya, aslinya dari diri kita sendiri. Semangat buat kawan-kawan geng AFK, semangat.